Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما وألهمنا بالصالحين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Baik, teman sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini bersama dengan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai ta'lim kita. Sebelumnya mari kita mantapkan niat kita dulu, baru setelah itu kita baca membaca Al-Fatihah. Kita baca niat bahwa kehadiran kita pada malam hari ini adalah untuk talabul ilmu, untuk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keridhaan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jemaah sekalian dalam hukum Allah Subhanahu wa taala, ternyata hujan yang turun deras pada hari ini ada pengaruhnya sama kehadiran
butuh perjuangan yang berat. Para pemimpin untuk hadir, ya, dan ada kemungkinan jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau akan menjadi orang yang pahalanya paling besar. Amin. Amin. Karena gini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, besarnya pahala yang didapatkan oleh seseorang dari sebuah amalan itu bisa tergantung berat tidaknya tantangan yang dihadapi. Kalau tantangannya lebih berat, pasti akan lebih besar. Ya. Saya sering mengandaikan itu semua dengan hadiah yang disiapkan oleh panitia 17-an kalau ada lomba makan kerupuk sama lomba manjat pinang pasti beda hadiahnya. Kenapa? Lebih sulit. Karena manjat pinang resikonya besar, berarti hadiahnya juga akan besar. Kalau makan kerupuk, walaupun nggak menang, kenyang juga, nggak jadi masalah. Ya, makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya oleh Rasulullah, oleh sahabat tentang afdhalus shadaqah. Jadi ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar fadilahnya? Jadi kapan sedekah itu ketika diberikan pahalanya jadi lebih besar? Apa kata Nabi SAW? Dia itu adalah sedekah yang dikeluarkan wa anta sahihun syahih. Jadi ada dua kata, sahihun dan syahihun. Sahih itu artinya sehat, ya. Jadi sedekah yang paling utama adalah sedekah yang kamu keluarkan dalam keadaan kondisi kamu sehat, wa syahih dan pelit. Jadi kondisi sehat dan pelit. Kenapa? Karena orang kalau kondisinya sehat, ya, kondisinya pelit, itu biasanya kalau ingin bersedekah pasti perang dulu. Beda dengan orang yang kondisinya sakit. Orang kondisinya sakit itu gampang berbagi, ya. Ada makanan enak, lezat gitu kan, tapi sakit gigi, buat kamu aja deh kayak gitu kan, itu gampang banget ngasihnya. Kenapa? Kondisinya sakit, bukan sehat. Yang kedua, ketika kondisimu bukan sehat saja, tapi kondisinya pelit, ya, sangat menginginkan barang itu. Dan ketika orang senang pada satu barang, kemudian dia ingin mensedekahkannya, itu pasti perannya lebih beda dengan barang yang kita memang nggak butuh. Kita nggak butuh sama barang itu, gampang aja, mau lo ambil aja lah, gitu kan? Kenapa? Dia nggak nafsu, dia nggak mau untuk memiliki, ya. Nah ini yang maka kita berharap, ya, pengajian kita malam hari ini akan menjadi pengajian yang kehadirannya diapresiasi lebih besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena butuh perjuangan dulu, ya, ada tantangannya. Dan memang jemaah sekalian dalam Allah, hujan itu memang rahmat Allah. Tetapi ya itu ada efeknya juga. Orang pengajian akhirnya menjadi mundur. Jadi kagak gitu kan. Kenapa? Karena dia menghindar dari hujan. Ya. Saya beberapa kali menceritakan jemaah sekalian tentang Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini adalah salah satu di antara imam mazhab yang empat. Dia yang paling tua. Mazhabnya disebut mazhab Hanafi, ya. Namanya Abu Hanifah
Iba'an Rahman. Orangnya itu cerdas sekali. Orangnya cerdas. Satu saat dia sedang bersama dengan murid-muridnya. Kemudian ada orang yang datang menghadap kepada Imam Abu Hanifah, ingin ngetes sampai di mana kecerdasannya. Maka diajukanlah beberapa pertanyaan. Dia mengatakan, ayyuhal imam, wahai imam, ma ra'yuka fi rajulin, ma ra'yuka fi rajulin, bagaimana pendapat Anda tentang seorang laki-laki? Jadi kalau ada orang yang dia berkata, apa katanya? Dia mengatakan, ana uhibbul fitnah, saya suka fitnah. Kemudian wa akrahul haq, saya benci yang hak. Kemudian wa usalli bila ruku'in wala sujud, salat tanpa ruku' dan sujud. Wa ya'kulul maitah, sukanya makan bangkai, sukanya makan bangkai. Wa yusaddiqul yahud wan nasara, dia membenarkan orang Yahudi dan Nasrani. Jadi pertanyaannya banyak. Wa yafirru minar rahmah, dia lari dari rahmat. Kemudian yang paling tidak, dia mengatakan wala yakhafullah, dia tidak takut kepada Allah. Imam Abu Hanifah yang tahu kalau dia sedang dites kecerdasannya, nanya dulu sama murid-muridnya, gimana menurut pendapat kalian kalau ada orang semacam ini? Kata mereka, ini orang nggak benar, ini orang kafir, ngomong model begini. Baru setelah itu Imam Abu Hanifah menjawab, kalau aku berpendapat bahwa dia itu adalah waliyullah haqqan, yaitu wali Allah yang sebenarnya. Kok bisa? Nah, sekarang aku jelaskan. Ketika dia mengatakan uhibbul fitnah, saya suka fitnah, berarti orangnya itu normal dan dia ingin membenarkan firman Allah di dalam Al-Quran yang mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Allah mengatakan seperti itu dan Allah itu maha benar. Jadi dia ingin membenarkan firman-Nya Allah bahwa anak-anak dan harta adalah fitnah. Siapa di antara kita yang tidak suka anak-anak? Siapa yang tidak suka harta? Semuanya suka. Berarti kita semua suka sama fitnah. Oh, kalau dia mengatakan dia merahul hak, dia benci yang hak, dia benci yang benar, kebenaran. Apa maksudnya? Dia sebenarnya ingin membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ja'at sakratul mauti bil haq, dan akan datang sakaratul maut itu dengan hak. Dan tidak ada orang yang senang
sakratul maut itu hak. Terus kalau dia sholatnya tanpa rukuk, tanpa sujud, berarti dia orang baik. Hubungannya dengan masyarakat itu luar biasa. Kalau ada warga yang meninggal, tetangganya yang meninggal, maka dia akan ikut mensolatkan jenazahnya. Dan datang doang, tapi sholat jenazah. Dan sholat jenazah itu nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud, kan itu berarti itu. Kalau dia katanya sukanya makan bangkai, oh berarti dia itu suka makan ikan. Karena Nabi mengatakan dihalalkan bagi kalian dua bangkai, belalang dan ikan. Kita itu kalau makan ikan disembelih dulu nggak ikannya? Enggak, yang berarti dibiarkan mati, malah diketok biar mati. Berarti dia jadi bangkai. Kalau dia itu katanya yusaddiqul Yahud wa Nasara, dia membenarkan orang Yahudi dan Nasrani. Apa artinya? Berarti dia itu membenarkan firman Allah yang ada di dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai'. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan orang Yahudi menuduh orang Nasrani, orang Nasrani itu tidak benar. Itu orang Yahudi benar ketika dia benar. Ya. Wa qalatil nasara, dan orang Nasrani mengatakan bahwa laysatil yahudu ala syai'. Orang Yahudi itu yang tidak benar. Nah, ini bukan juga ya. Itu maksudnya membenarkan Yahudi dan Nasrani. Loh, kalau artinya dia itu tidak takut kepada Allah, apa maknanya? Maknanya karena dia tahu Allah itu tidak akan pernah zalim. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tuhanmu itu tidak akan zalim kepada hamba-hambanya. Sehingga dia tidak perlu khawatir. Allah itu Rahman Rahim. Kita biasanya takut sama siapa? Takut sama orang yang zalim. Nah, tapi kalau apa artinya yafirru minar rahmat? Lari dari rahmat, kabur dari rahmat. Maksudnya dia itu kabur saat hujan. Jadi kalau hujan itu turun, dia ada di jalanan, maka dia akan lari berteduh. Wal ghaitu rahmat. Padahal yang turun itu adalah rahmat. Ya. Berarti orang-orang banyak yang lari dari rahmat sekarang. Ya, semoga kehadiran kita pada malam hari ini akan mendatangkan keberkahan secara khusus buat kita semua. Dalam baik jemaah sekalian dalam putra Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan apa yang tersisa di bab tentang mengurus jenazah ya. Kitab jenazah. Poin terakhir itu adalah tentang memberi makan kepada ahli mayat, ya, kemudian masalah takziah di halaman 189. Ya. Jadi kemarin sudah kita kasih info bahwasanya kerabat, kaum kerabat, tetangga, sahabat dan handai tolan mayat hendaklah memberi makan kepada ahli mayat karena mereka sedang dalam keadaan kalut. Jadi gak akan sempat biasanya mengurus makanan mereka sendiri. Nah, ini didasarkan kepada peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ja'far bin Abi Thalib, jadi saudaranya Ali bin Abi Thalib itu meninggal. Ja'far bin Abi Thalib meninggal. Ja'far bin Abi Thalib ini
hubungannya dengan Nabi adalah sepupu, karena dia anaknya Abu Talib. Abu Talib itu paman Nabi, berarti sepupu. Dan Ja'far bin Abi Thalib ini dekat dengan Nabi SAW. Selain dia itu sepupu, dia juga punya kemiripan wajahnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa sahabat dari keluarga Nabi yang wajahnya mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor satu sebenarnya urutannya itu cucu Nabi sendiri, Sayyidina Al-Husain, itu mirip Nabi Muhammad. Nah, di antara keluarganya juga yang mirip dengan Nabi itu Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini meninggal zaman sekalian di Rasulullah dalam perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Dikenal Ja'far bin Abi Thalib itu dengan julukan Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar. Tayyar itu artinya yang bisa terbang. Tayyar. Sekarang diterjemahkan dengan pilot. Jadi kenapa dia dikenal dengan julukan At-Tayyar? Karena Ja'far bin Abi Thalib itu ketika perang Mu'tah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memegang panji. Ini nggak boleh jatuh. Ternyata tangan kanan beliau yang memegang panji dalam peperangan itu diterbas oleh musuh, sehingga panji itu akan jatuh. Maka dia ambil dengan tangan kirinya. Tangan kanannya putus, diambil oleh tangan kiri. Dan ternyata tangan kirinya juga ada yang menembasnya putus juga, sehingga yang tersisa dari tangannya dipeluk, ya, memeluk panji itu. Tapi sampai akhirnya beliau juga dibunuh, badannya yang kena dan beliau meninggal. Nah, informasi ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi sendiri yang memberikan informasi kepada keluarganya bahwa Ja'far bin Abi Thalib itu meninggal. Kondisinya begitu menyedihkan. Nabi sedih, ya. Kemudian keluarganya juga ikut sedih. Setelah itu Nabi SAW pulang dan Nabi mengatakan kepada para sahabat yang ada di sekelilingnya, ini dia hadisnya. An Ubaidillah ibn Ja'far qala lamma ja'a na'yu Ja'far hina qutila qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'far ta'ama faqad atahum ma yushghiluhum. Jadi dari Abu Ubaidillah ibn Ja'far, dia berkata, tatkala datang kabar meninggalnya Ja'far karena terbunuh dalam peperangan itu, Rasulullah bersabda, buatkanlah oleh kalian makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka sedang menderita kesedihan, sibuk dengan kesedihan. Mari kita sampai di sini. Apresiasi yang begitu besar bisa diberikan, ya, kepada ibu-ibu yang ada di RT, ya, yang seringkali saya mendengar ketika ada yang meninggal, ada yang bergerak untuk memasak untuk keluarga yang meninggal. Ini luar biasa, karena ini adalah sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini salah satu di antara bentuk tampilan kuatnya ukhuwah Islamiyah. Seakan-akan kaum muslimin itu menjadi satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, kalau ada yang merasa sedih, maka kesedihan itu tidak akan dirasakan sendiri, tapi juga akan dirasakan oleh yang lain, sehingga mereka akan melakukan hal yang menunjukkan perasaan sifat, ya, memberikan
mengucapkan kalimat takziah, tapi tidak hanya cukup di situ, juga memberikan kebutuhan makanan. Ya. Nah, mudah-mudahan kebiasaan yang baik ini bisa dilanggengkan, ya. Bisa dilanggengkan, bahkan mungkin itu bisa dilembagakan. Jadi kalau misalnya di tingkatan RT itu kalau yang bergerak tingkat RT, artinya sudah ada komitmen, pokoknya ada siapapun ya, keluarga yang ada yang meninggal, anggota keluarganya, maka kita akan berikan makanan atau masakan pada hari, ya, pada hari musibah itu terjadi. Ya. Dan memang para ulama, saya lihat keterangan para ulama itu dilakukan pada hari pertama, ya. Dan tidak ada keterangan lain yang menunjukkan kalau mereka mengulanginya setelah itu. Nah, kemudian kemarin sempat ada pertanyaan. Ada yang masih ingat pertanyaannya? Ada yang masih ingat pertanyaannya? Pak, siapa yang tanya itu? Lupa deh. Ya, ada yang ingat? Ada, gimana pertanyaannya? Ada. Jadi yang ditanyakan kurang lebih kondisinya sekarang kadang-kadang terbalik, bukannya tetangga, kerabat dan handai tolan yang menyediakan makanan, realitanya yang menyediakan makanan itu adalah ahlul mayyit. Jadi orang yang sedang ditimpa duka, gitu. Nah, dan saya tunda jawabannya ke malam hari ini karena itulah yang mau disinggung oleh oleh paragraf berikutnya. Jadi kalimatnya begini: itulah yang disyariatkan dalam agama Islam. Ya. Kemudian pengarang buku ini mengatakan bukan sebagaimana yang biasa dilakukan di Indonesia. Semua tetangga, sahabat yang dekat atau yang jauh, keluarga, teman, dan orang sekampung datang ramai-ramai berkumpul di rumah ahli mayyit. Kemudian dia menyebutkan tujuannya untuk makan-makan, ya. Dan ahli mayat terpaksa menyediakan makanan yang bermacam-macam, biarpun sampai menghabiskan harta peninggalan si mayat. Nanti kita komentar. Bahkan kalau kurang hartanya sendiri, dihabiskan pula. Kadang-kadang orang yang datang di tempat kematian itu sepanjang hari tidak perlu berbelanja lagi karena keperluannya sudah ditanggung oleh orang yang sedang bersedih dan berduka cita karena kehilangan anak atau bapak yang dicintai. Ya. Kemudian selain dari perayaan pada hari matinya itu, diadakan pula selamatan untuk makan-makan. Jadi didahulukannya ini untuk makan-makan pada hari ketiga dari hari meninggalnya,
hari ke-7, ke-10, 40, 100 dan seterusnya. Kesedihan itu selalu diperbaharui dan kerugian selalu ditambah-tambah. Nah, duitnya habis. Semua itu hukumnya haram, tidak diizinkan oleh agama Islam yang maha suci. Lebih-lebih kalau ahli mayat itu ada yang belum sampai umur atau belum balik, artinya ada anak yatimnya. Jemaah sekalian, selamat Allah Taala, saya baca sekalian ya. Diriwayatkan ini tentang Jarir bin Abdullah al-Bajali qala, ada sahabat, tapi ini bukan hadis Nabi, tapi ini keterangan sahabat saja. Kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sun'at at-ta'ami ba'da dafnihi min al-niyahah. Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali, dia berkata, berkumpul-kumpul pada ahli mayat serta membuat makanan sesudah mayat dikuburkan, kami anggap itu sebahagian dari meratap. Sama hukumnya dengan meratap, yaitu haram, karena meratapi mayat. Terus, memang kalau kita renungkan lebih jauh serta kita pikirkan dengan pikiran yang sehat dan tenang, alangkah sedihnya ahli mayat sesudah ia kehilangan anak buah hatinya atau kehilangan bapak pemegang kemudi hidup dan penghidupannya, hartanya dihabiskan pula. Kalau tidak mengikuti kehendak adat, ia tercela di mata kaum adat yang berpikiran tidak sehat. Ini kalimat-kalimatnya cukup keras. Nah, cuma saya ingin mengatakan begini jamaah sekalian, semua kalimat-kalimat ini berlaku, ya. Dan apa yang disebutkan itu benar-benar menjadi tercela kalau kondisi keluarga mayat itu adalah orang yang tidak mampu, ya, orang yang tidak mampu, yang memaksakan diri. Jadi yang memaksakan diri untuk mengadakan acara semacam itu. Acara itu secara umum jemaah sekalian sebenarnya tidak bermasalah. Kenapa? Karena yang dilakukan itu adalah amalan-amalan semuanya yang diperbolehkan. Misalnya tilawah Quran ya boleh, baca zikir boleh, mendoakan orang yang meninggal boleh, gitu. Termasuk diantaranya adalah bersedekah atas nama mayit. Ya. Itu semuanya diperbolehkan. Sehingga kalau acara semacam itu dilakukan, saya hanya ingin mengarahkan semua, ya, orang yang melakukan itu saat menyuguhkan makanan untuk jamaah, hendaklah itu diniatkan sebagai sedekah, pahalanya untuk si mayit. Dan ini disepakati kebolehannya. Ini disepakati kebolehannya. Ya. Beberapa keterangan jamaah sekalian yang sahih itu menyebutkan bahwasanya Ummul Mukminin
Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan anna rajulan qala lin-nabi. Ada orang yang ngomong sama Nabi, nanya, "Inna ummi, sesungguhnya ibu saya iftalatat nafsaha, dia meninggal." Dan al-qurnuha, dan saya kira dia itu, ibu saya itu, lau takallama, kalau bisa ngomong, tasaddaq, dia akan bersedekah. Cuman terakhir nggak bisa ngomong dia. Cuman kalau dia ngomong, saya kira ibu saya akan nyuruh saya bersedekah. Terus orang itu tanya, kalau saya bersedekah atas nama ibu saya, halaha ajrun, apakah pahalanya akan sampai ke ibu saya? Itu saudara Muhammad, kalau saya bersedekah atas namanya, Nabi SAW mengatakan na'am, ya. Dan ini riwayat sahih Al-Bukhari dan Muslim. Yang pertama. Yang kedua diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi matat, sesungguhnya ibu saya meninggal. Apa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah atas namanya?" Nabi mengatakan na'am, ya. Dan para ulama berdasarkan keterangan-keterangan yang sahih ini bersepakat, jumhur al-ulama, bahwasanya bersedekah atas nama jenazah itu masyru'atun, disyariatkan, wa yasilu thawabuha ilal mayyit, dan sedekah, pahala sedekahnya akan sampai ke mayyit. Nah, kapan masalah itu datang? Nomor satu, kalau orang mengira bahwasanya acara-acara itu merupakan kewajiban. Nomor satu, ya. Nomor dua, kalau kondisinya dia memaksakan diri, dia tidak mampu, kemudian dia ingin bersedekah tapi dia tidak mampu, sampai pinjam utang dulu, itu jangan boleh begitu. Sebab bersedekah itu kaidahnya di dalam Al-Quran Karim, Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepada wahai Nabi, apa yang bisa mereka sedekahkan? Qulil afwa, katakanlah yang kamu bisa sedekahkan itu adalah al-afwa. Al-afwa itu artinya kelebihan. Apa yang lebih dari kebutuhannya, ya, kebutuhannya ini lebih nih, silakan. Tapi kalau orang dalam kondisi tidak berkecukupan, mau makan untuk sendiri saja begitu susah, bisa nggak boleh dimakan dan bisa haram nanti. Sebab apa? Sebab ada yang wajib. Ini kan hanya kebiasaan saja dan hukumnya bukan wajib. Hukumnya tidak wajib. Nah, yang jadi masalah ketika ada orang-orang yang belum tercerahkan, ya, pemikirannya, dia mengira itu wajib. Kalau ada orang tidak melakukannya, akhirnya dibully. Nah, ini salah. Nah, kita juga sebagai kaum muslimin yang satu tubuh, seharusnya kita merasakan kesedihan orang atau keluarga yang ditinggal mati. Kemudian kita persembahkan untuk mereka apa yang mereka butuhkan. Kalau di hari pertama yang mereka butuhkan itu misalnya makanan, karena mereka sibuk dengan kesedihan ngurus jenazah, dan berarti makanan itu penting. Untuk hari-hari berikutnya, yang dibutuhkan misalnya doa, maka jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melakukan doa bersama
Sahibul musibah kata orang Belgia. Kenapa tidak DKM masjid itu misalnya, musola gitu misalnya. Oke, di bulan itu keluarganya meninggal. Kita tinggal kasih tahu aja sebulan, jangan repot-repot untuk bikin acara. Kami yang akan kumpul bersama jamaah, kami akan membaca doa. Itu tidak. Kan orang senang jamaah sekalian. Dan ini yang dilakukan oleh kaum muslimin di beberapa negara, ya, seperti di Yaman dan lain sebagainya. Itu modelnya gitu, ya. Modelnya, jadi bukan kita yang ada di Indonesia, karena saya punya pengalaman juga soalnya ketika kakak saya meninggal, saat itu anaknya sedang berada di Yaman, sedang studi di Yaman. Saya punya 2 ponakan yang sana. Ketika meninggal, kita kasih tahu di sana, di kampus, di Jamiah Al-Ahfad. Apa yang dilakukan oleh orang-orang di sana? Mereka kumpul di majelis, ya, mereka kumpul di majelis, mereka melakukan apa yang biasa kita lakukan untuk mendoakan. Bahkan itu diumumkan. Ini pembacaan tahlil yang sekarang diantaranya untuk almarhum fulan yang di Indonesia, ya. Dan kami mendengar informasi itu, kemudian pamfletnya itu sempat difoto, dikasih ke kita. Jadi kita merasakan. Jadi zaman sekalian terlalu jauh mungkin di sebelah sana. Yaman itu di mana, itu di mana. Tapi kita punya, jadi sesama orang yang beriman itu dipersatukan dengan ukhuwah, termasuk dalam urusan ibadah. Ya, saya kira kalau sekiranya, ya, orang-orang yang tidak mampu untuk mengadakan acara semacam itu bersedekah untuk, kita bisa membantu dalam bentuk kita mendoakan mereka di majelis yang kita bikin tanpa kita membebani mereka. Dan itu juga tidak akan membebani kita apa-apa. Sehingga hubungan di antara kita kaum muslimin itu menjadi baik. Tapi orang-orang yang diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia ingin bersedekah atas nama mayit, ya silakan, karena itu sahih dan itu disyariatkan, diperbolehkan, dan itu akan sampai pahalanya, ya, sampai pahalanya. Selain itu juga menunjukkan bakti orang yang masih hidup kepada yang mereka yang meninggal, ya. Kalau yang meninggal itu orang tua, anaknya yang bikin acara itu bakti anak kepada orang tua. Kalau itu misalnya suami yang meninggal, istrinya yang mengadakan karena ada dana dari semacamnya, maka itu bakti istri kepada suami, atau kebalikannya, ya, suami kepada istri, saudara dengan saudara. Nah, kalau hubungannya begini kan enak, ya. Tapi semuanya itu bisa dilakukan kalau konsep bersedekah di dalam Al-Quran itu diterapkan. Apa tuh? Bersedekah itu dari yang lebih, dari kelebihan, dan tidak boleh memaksakan. Sehingga kalau ada orang yang tidak diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak membuat acara semacam itu, sedekah jenazah dan lain semacamnya, jangan sampai dibunuh. Bahkan hiburlah mereka dengan kita mengungkapkan, siap, nggak usah bikin acara, kita yang akan mendoakan di musola, kita yang akan mendoakan di masjid. Begitu. Ini perlu gerakan dari DKM, ya, pengurus itu. Kalau pengurusnya nggak jalan, ya nggak ada masalah, ya.
jamaah itu kan jalan tak untuk terusin jalan. Ya. Makanya ini sekalian seruan di jamaah sekalian supaya apa yang yang kebiasaan yang terjadi atau adat yang biasa dilaksanakan itu tidak jadi masalah di masyarakat. Ya, Allah. Kalau ada yang mau ditanyakan saya persilakan. Oh, sisanya ini poin yang tersisa supaya selesai itu tentang apa? Oh, masih lama. Dia ragu beliau nanti aja. Ya, kalau ada pertanyaan saya persilakan, kalau tidak ada kita tutup. Nah, sama ada yang bertanya? Ada ya? Oke, kalau kita tutup saja ya. Majelis kita pada malam hari ini mudah-mudahan Allah memberkati kita, memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca sayyidul istighfar dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.